mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-34. Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-34. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan melimpahi kaum Israel dan kaum Yehuda dengan benih manusia dan benih hewan. Maka seperti tadinya, aku berjaga-jaga atas mereka untuk mencabut dan merobohkan, untuk meruntuhkan dan membinasakan dan mencelakakan. Demikianlah juga aku akan berjaga-jaga atas mereka untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, "Ayah-ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu." Melainkan, setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan," sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-34. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Renungan hari ini berjudul Dosa yang Tidak Diingat Lagi, ditulis oleh Adam Holz. Sahabat ODB, saya tidak sempat melihat es itu, tetapi bisa merasakannya. Bagian belakang pick up milik kakek yang saya kendarai tergelincir. Mobilnya meliuk cepat, 1, 2, 3 kali lalu terjun melewati tanggul setinggi 4,5 meter. Saya sempat berpikir, alangkah luar biasanya kalau aku tidak mati. Sesaat kemudian truknya mendarat di lereng yang curam dan terguling hingga ke dasar. Saya berhasil merangkak keluar dari kendaraan yang ringsek, tidak cedera sama sekali. Truk saya benar-benar hancur pada pagi bulan Desember tahun 1992 itu. Allah telah menyelamatkan saya. Namun bagaimana dengan kakek saya? Apa yang akan beliau katakan? Ternyata ia tidak mengucapkan sepatah kata pun tentang truk itu. Tidak ada sama sekali. Tidak ada omelan, tidak meminta saya membayar kerusakannya, tidak ada apapun, hanya pengampunan. Dan senyuman seorang kakek yang senang melihat saya baik-baik saja. Kasih karunia kakek saya mengingatkan saya akan kasih karunia Allah dalam Yeremia 31. Terlepas dari kegagalan umat yang teramat besar, Allah berjanji akan memulihkan hubungannya dengan mereka. Katanya, aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ayat yang ke-34. Saya yakin kakek saya tidak akan pernah lupa bahwa saya telah menghancurkan truknya.
Namun, ia bertindak seperti yang Allah lakukan di sini. Dengan tidak mengingatnya, tidak mempermalukan saya, tidak membuat saya bekerja untuk membayar utang yang memang menjadi kewajiban saya. Seperti perbuatan Allah, yang dijanjikannya, kakek saya memilih untuk tidak mengingatnya lagi, seolah-olah kerusakan yang telah saya lakukan tidak pernah terjadi. Sahabat ODB, bagaimana pengampunan Allah sepatutnya mempengaruhi cara Anda dalam memandang kesalahan dan kegagalan Anda? Lalu bagaimana Anda juga dapat menunjukkan kasih karunia kepada orang lain? Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk pengampunan-Mu. Ketika aku sulit melupakan kesalahanku yang memalukan, tolonglah aku untuk mengingat bahwa di dalam Kristus Engkau tidak lagi mengingat dosa-dosaku. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.